Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangwareng yang berada di kelas 8B kelompok 2 yang berisi anggota 7 orang, yaitu Repina, Monika, Andin, Jehan, Iqmal, Adam, Raka, yang akan menjelaskan bab 7 tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Pertama, iman kepada Nabi dan Rasul. Pengertiannya, iman secara bahasa berarti pengakuan al-iqrar yang melahirkan sikap menerima al-qabul dan tunduk al-izyan. Sedangkan secara istilah ilmiah berarti membenarkan dengan hari, mengikrarkan dengan lisan dan membuktikan dengan kejadian. Adapun yang dimaksud iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Secara bahasa, Nabi berarti pembawa berita, sedangkan Rasul berarti utusan. Secara istilah, perbedaan pengertian antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Tugas Nabi dan Rasul dijelaskan di dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Ahzab ayat 33 dan 45 sebagai berikut. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka sahida wa mubasyiran wa nadhira wa da'iya ila Allahi bi'idnihi wa sirajam munira. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Al-Ahzab ayat 33-45. Berdasarkan ayat tersebut, ada 4 tugas yang diemban oleh seorang Nabi dan Rasul. Pertama, sebagai saksi bagi umatnya. Kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Ketiga, sebagai pemberi peringatan. Keempat, sebagai juru dakwah. C. Mukjizat bagi Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul Allah selalu menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tantangan itu berasal dari orang-orang yang ingkar dan ragu terhadap kenabian ataupun kerasulan pada Nabi dan Rasul Allah. Dalam rangka mengokohkan kenabian dan kerasulan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para Nabi dan Rasul Allah. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata dalam bahasa Arab azaza, yang berarti melemahkan. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan Rasulullah. Peristiwa luar biasa ini berupa perkara di luar hukum, kebiasaan untuk menguatkan bukti kenabian sekaligus sebagai tanda kebenaran bagi orang-orang yang mengingkarinya. Secara umum, mukjizat dibagi menjadi 2 macam. Pertama, mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Contoh mukjizat yang pertama ini, misalnya mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu, seperti perahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak terbakar api, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan lain sebagainya. Mukjizat-mukjizat tersebut dapat disaksikan dan dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat para nabi dan rasul itu menyampaikan risalahnya.
2. Meneladani para nabi dan rasul. A. Sifat-sifat nabi dan rasul. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, nabi dan rasul memiliki tugas-tugas yang tidak mudah dijalankan oleh manusia biasa. Selain itu, selalu saja ada tantangan dari orang-orang ingkar dan ragu kepada mereka. Meskipun demikian, para nabi dan rasul memiliki karakter diri yang kokoh. Karakter itu tercermin dalam sifat-sifat yang dimilikinya. Beriman kepada nabi dan rasul Allah diantaranya adalah meyakini sifat-sifat yang ada pada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat itu dikenal sebagai sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi nabi dan rasul. Ada beberapa contoh sifat wajib bagi nabi dan rasul. 1. Sidik. Sidik berarti benar. 2. Amanah. Amanah berarti terpercaya. 3. Tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. 4. Fatonah. Fatonah artinya cerdas. B. Karakter para nabi ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul Allah, ada yang memiliki derajat yang disebut dengan ulul azmi. Rasul-rasul ulul azmi berarti rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Mereka memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gelar yang diberikan kepada 5 orang rasul yaitu Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 rasul ini memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan yang luar biasa dalam menjalankan tugas menyampaikan risalah kepada umatnya. Contoh keteladanan Nabi Ulul Azmi. 1. Nuh alaihissalam memiliki kesabaran dalam berdakwah kepada kaumnya meskipun tidak banyak yang mengikuti dakwahnya. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menjalani hukuman Raja Namrud sebagai akibat dari dakwah yang dilakukannya. 3. Nabi Musa alaihissalam memiliki keteguhan yang luar biasa dalam berdakwah di wilayah kekuasaan Raja Fir'aun. 4. Nabi Isa alaihissalam memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan luar biasa dalam membimbing pengikutnya menjalankan agama di tengah tekanan politik dari penguasa Romawi. 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan dalam berdakwah membebaskan umat manusia dari kegelapan perilaku jahiliyah menuju akhlak yang terpuji. 3. Peran iman pada nabi dan rasul bagi generasi digital. Siswa yang budiman, kalian tentu tahu bahwa masa sekarang ini dikenal dengan istilah era digital. Sementara kalian yang lahir dan tumbuh di era ini disebut sebagai generasi digital. Bahkan kalian juga sering disebut digital natif atau penduduk digital asli karena semenjak usia dini kalian sudah akrab dengan dunia digital. Istilah digital merujuk kepada penggunaan teknologi sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Di era digital, informasi dapat diperoleh sekaligus disebarluaskan secara mudah dan cepat, mulai dari dunia ilmu pengetahuan sampai hiburan. Informasi itu bisa didapatkan melalui berbagai fasilitas yang disajikan oleh internet seperti website, blog, media sosial, dan lain sebagainya. Tips aman berinternet ini hanya dijalankan oleh generasi digital yang memiliki sikap amanah. Tentu kalian masih ingat materi amanah pada bab 3. Ada amanah terhadap Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Demikian juga dengan beraktivitas di dunia digital, menunjukkan perilaku baik di dunia maya dan tidak menyebarkan rumor merupakan bagian dari amanah terhadap sesama. Sementara mengatur privasi dan kata sandi adalah bagian amanah terhadap diri sendiri. Selain itu, selama berselancar di dunia digital, kalian tidak boleh melupakan amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melupakan waktu beribadah, khususnya salat 5 waktu sebagaimana sudah kalian pelajari di bab 3. Sikap amanah berhubungan erat dengan kepercayaan dan kejujuran. Sikap amanah hanya dimiliki oleh orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang beraktivitas di dunia digital secara aman dan bertanggung jawab dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki sikap amanah dan jujur dan dapat dipercaya. Selain sifat-sifat tersebut, generasi digital juga harus meneladani kesabaran, ketabanan, dan keteguhan Nabi Ulul Azmi. Keteladanan sifat-sifat ini diperlukan dikarenakan dunia digital penuh dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi digital. Banyak konten dan informasi negatif yang membutuhkan kesabaran, ketabanan, dan keteguhan dalam mengelolanya. Melalui keteladanan para nabi ulul azmi, generasi digital dapat memiliki prinsip yang kuat menolak berbagi konten dan informasi negatif di dunia digital. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.